Oke, nah sesuai judulnya, jadi kita akan ada Q&A ya hari ini, malam hari ini. Memang sengaja itu topik yang saya pilih karena saya lihat teman-teman masih banyak yang bingung mungkin, ya. Nah, boleh Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan terkait affiliate ini ya, entah sistemnya atau entah teknisnya, boleh ya, langsung langsung aja ngobrol sama kita gitu. Siapa tahu itu juga dialami teman-teman yang lainnya gitu. Boleh ya? Silakan. Bebas ini, Bebas, bebas, Paradis. bebas. Silakan. Nah, Gantian ya tapi kalau ya. Oke, ya silakan. Paradis, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak Heri. Eh, yang kemarin eh, ada di tim saya itu kebanyakan tanyanya begini, karena mungkin ya sudah ada yang eh, istilahnya itu ngiklan-ngiklan ya meskipun pakai eh, link referral yang masing-masing miliki. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme penanganan jamaah yang mendaftar umroh atau haji. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa yang bersangkutan kan apa namanya kita kan paling eh, minta itu cek and- eh, paket paket dan harganya kan gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang bersangkutan itu sudah mendaftar? Oke. Tentu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah yang kita prepare. Yang Mm-mm. kita prepare itu artinya personal ya, personal. Kemudian yang kedua itu ketika iklan kita itu ada yang nyanggong istilahnya, Ya, ada yang itu nyangkut ya. Oke. ya itu kan berarti dua hal yang berbeda. Ya, 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 ya. Oke, saya Hmm. paham. Saya paham. Yes, Nah, sementara itu tiga oke. pertanyaan itu. Yes. Jadi untuk daftar nih, lebih ke daftar ya. Daftar gimana caranya kita tahu ini ya kayak gitu ya. Tahu si A, si B-nya ini daftar dengan link Iya, referral kita, betul. kayak gitu ya. Oke, Hmm. nanti Bapak Ibu semuanya, bagi yang daftar itu, saya set di WhatsApp notifnya, gitu. Nanti Iya. saya set di WhatsApp notifnya. Misal Pak Heri ini ada yang daftar, nanti akan ada notifikasi si A, si B sudah daftar lewat link referralnya Pak Heri gitu ya. Nah, Siap. nanti saya juga akan kasih di situ nomor HP-nya dia, ya, nomor HP-nya beliau. Nah, Bapak eh, bisa ini apa? Bisa follow up gitu. Nah, nanti lebih ke sana sih Pak. Itu yang sudah saya siapkan. Saya kemarin memang ada case. Ini kan by the way kita sudah mulai running ya. Jadi ada yang apa? Sudah gajian malah hari Kamis kemarin gitu. Ada yang 8 juta, ada yang 11 juta, saya lihat tuh. Terus eh, affiliate-nya juga gajian juga gitu. Maksudnya affiliate di ring satunya itu di atasnya itu juga juga sudah ada yang gajian juga gitu kan. Nah, kemarin saya lihat oh secara ini sudah aman, maksudnya tidak ada kendala. Nah, yang ditanyakan Pak Heri tadi itu sudah kami set Pak. Jadi nanti kalau memang ada yang mendaftar ya itu akan ada notif ke masing-masing konsultan gitu bahwa ada si A si B daftar paket ini ya ini kayak gitu. Jadi seperti itu ya Pak Heri kurang lebih. Nah, eh tunggu disimpan dulu pertanyaan teman-teman semuanya. Ternyata ini ada banyak yang baru gabung ya, ada banyak yang baru gabung. Oke, saya jelaskan sekilas saja. Sekilas saya jelaskan sekilas tentang ini apa sih gitu ya. Nah, oke. Jadi, Bapak Ibu yang baru gabung, yang baru join gini.
Saya izin share screen teman-teman semuanya. Oke, kelihatan ya? Oke ya. Iya. Jadi gini, Bapak Ibu semuanya yang baru join ya, ini juga mungkin Bapak Ibu yang sudah gabung mungkin bisa jadi tambahan informasi gitu ya, agar nanti mungkin kalau misalnya pingin menjelaskan ke yang lainnya gitu, itu Bapak Ibu bisa bisa eh, paham lebih lebih lancar menjelaskannya. Oke, jadi ketika saya tanya Bapak Ibu semuanya, ketika saya tanya siapa sih yang pingin banget segera ke Baitullah gitu ya. Nah, saya udah keliling ke berbagai kota di Indonesia, sudah berbagai seminar ya, seminar Baitullah seperti ini, seminar Majelis Ilmu Baitullah seperti ini. Ketika saya bertanya siapa yang pingin segera ke Baitullah, jawabannya ternyata semuanya pingin gitu ya. Tapi ketika saya bertanya eh, pertanyaan berikutnya, kenapa kok belum berangkat? Gitu. Nah, banyak tuh, udah mulai banyak. Alasannya tuh beragam. Kalau tadi jawabannya seragam ya, iya pingin banget ke Baitullah. Nah, kalau yang sekarang jawabannya tuh seragam. Ada yang belum terpanggil lah, gitu kan. Ada yang merasa duitnya belum ada. Nah, banyak banget. Nah, terus padahal kan sebenarnya ke Baitullah itu eh, bukan masalah uang, gitu. Karena banyak loh orang di luar sana yang eh, dia punya banyak duit tapi belum merasa terpanggil ke Baitullah. Jadinya dia nggak segera umroh, nggak segera haji, gitu. Nah, dan banyak juga orang-orang yang secara secara logika, oh ini nggak ada duitnya gitu. Dan kami juga sering, Bapak Ibu ya, kita sering juga closing orang-orang yang kita nggak kira dia ada duitnya gitu loh. Tapi ternyata dia diberangkatin sama orang lain misalnya. Nah, kan banyak cara. Allah Allah punya banyak cara untuk memberangkatkan eh, tamu-tamunya ke sana, gitu, ke Baitullah gitu. Nah, akhirnya kami kami punya punya bayangan gini. Wah, ini berarti kita harus punya solusi nih gitu. Solusi untuk ke Baitullah. Nah, solusinya seperti apa gitu kan? Nah, Ibu Bapak semuanya berdasarkan data. Ini data lama ya. Data terbaru ternyata jumlah jemaah umroh di Indonesia itu sudah 2 juta orang sampai bulan September. Bulan September ini. Jadi di 2024 ini udah hampir 2 juta orang jumlah jumlah jemaah umrohnya. Berarti ini data saya ambil 1445, berarti 1446 udah melejit melejit banget gitu. Nah, artinya apa? Masih banyak loh orang yang eh, belum untuk belum terpanggil mungkin atau belum tahu caranya gitu untuk ke Baitullah gitu kan. Nah, akhirnya kami punya nih sebuah solusinya Bapak Ibu semuanya. Kami punya solusinya. Karena apa? Kita mau menangkap peluang itu gitu. Kami punya solusinya buat siapa aja yang memang pingin ke Baitullah. Karena kalau menurut kami nih Bapak Ibu ya, menurut kami ke Baitullah itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, dengan harta kita. Bapak Ibu punya duit, berangkat, selesai. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya duit, Bapak Ibu masih punya 2 hal lainnya, yaitu waktu dan tenaga. Nah, waktu dan tenaga ini ternyata eh, sepengamatan kami ya, selama ini, waktu dan tenaga ini bisa loh ditukar untuk eh, sebagai tanda kutip tiket kita ke Baitullah. Gitu. Nah, di affiliate Rihla ini kita mengajak Bapak Ibu semuanya itu untuk menukarkan ini. Kalau misalnya yang satu ini nggak ada, atau yang satu ini, oh rumah saya ini ada duitnya tapi masih banyak kebutuhan segala macam. Oke, nggak masalah. Itu manusiawi, gitu ya. Nah, tapi punya tenaga dan waktu kan, gitu. Kalau sekarang tambahannya kuota paling nggak, gitu. Punya tenaga, waktu dan kuota, gitu. Ada 3 hal ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa menukarkan itu untuk ke
Baitullah. Oh, saya jadi ada ide lagi nih malah buat buat promonya gitu kan. Kuotamu bisa mengantarkanmu ke Baitullah. Wah, mantap tuh. Mau tahu caranya? Klik link di bawah ini, nah, itu kan. Ya, jadi saya ada ide gitu untuk itu. Oke, lanjut. Nah, terus akhirnya kami punya solusi Bapak Ibu. Kami punya yang namanya New Affiliate Program gitu. Dasarnya apa? Dasarnya itu ada di sini. Nih, dasarnya itu ada di sini. Saya share yang ini ya. Nih, ini baru saya share kemarin di tempatnya di Patuh. Saya baru saya share di Patuh. Belum saya share kemana-mana nih. Keren Patuh. Jadi yang pertama nih tahu. Oke. Nah, dasarnya ini Bapak Ibu. Ini Kemenak catat ya 2 juta tadi ya, 2 juta. Terus, nah, saya kan butuh data nih. Karena kan kita nggak bisa memutuskan sesuatu tanpa data, gitu kan? Ini kelihatan nggak sih? Oh, belum belum ini ya. Sorry, 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 sorry. Oh, ternyata saya belum share screen yang ini. Maafkan. Oke, ya, nih, Bapak Ibu. Jadi, seperti yang saya infokan tadi, Kemenak catat udah hampir 2 juta jamaah umroh, gitu kan? Berarti kan potensinya gede banget sebenarnya. Nah, saya butuh data sebenarnya, Bapak Ibu. Makanya kemarin-kemarin saya cari-cari data, sebenarnya berapa sih jumlah jamaah umroh di Indonesia, gitu kan? Dan dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia itu, penduduk Muslim ya, penduduk Muslim Indonesia itu berapa sih, berapa persennya itu, berapa banding berapa? Akhirnya ketemu data yang insya Allah ini valid gitu ya. Terus saya butuh data lagi, persebaran 2 juta ini kemana aja? Nah, data 2024 saya belum dapat, tapi saya dapatnya data 2023. Kebayang, Jawa Barat nomor 1 di Indonesia. Nah, ini Ibu Mamar, Bandung ya, bisa ini untuk gerilya di Jawa Barat tuh, karena Jawa Barat terbanyak nomor 1 ya, jumlah jamaah umroh terbanyak nomor 1, yang kedua Jawa Timur, DKI, baru Jawa Tengah gitu. Yang kelima Banten. Jadi 5 besar ini Pulau Jawa. Berarti potensi terbesarnya malah ada di luar pulau. Kayak eh, bapak-bapak yang ada di sini, ibu-bapak yang ada di sini yang ada di luar Pulau Jawa terutama ya. Ada Pak Hairul Rijal tuh, Kalimantan ya kalau nggak salah, Pak Hairul Rijal. Nah itu bisa banget untuk eh, ambil peluang ini gitu. Karena di luar Jawa itu masih banyak banget, masih ya masih sedikit yang umroh. Artinya peluangnya masih gede, gede banget gitu. Padahal di luar Jawa itu potensinya secara pendapatan bahkan lebih lebih tinggi daripada Jawa sebenarnya. Nah, oke. Nah, dari data ini saya ingin breakdown lagi datanya. Saya ingin breakdown ini usia berapa sih gitu kan? Nah, usia berapa? Nah, akhirnya saya oke, saya ambil data aja dari online gitu kan. Pengguna user internet di Indonesia kurang lebih kayak gitu berdasarkan usia. Karena saya cari data usia apa? Usia jamaah umroh ini saya nggak dapat dapat datanya. Nah, akhirnya saya breakdown lagi berdasarkan demografi profilnya Meta Ads ya. Nah, di sini ini ya, terteranya ini. Ternyata ini sebenarnya inline dengan datanya Rihla, Bapak Ibu. Jamaah-jamaahnya Rihla itu rata-rata rentang usianya segini. Nih, kebanyakan ya, kebanyakan di sini. Tapi ternyata sebenarnya mereka ini diberangkatin loh. Sama siapa? Sama ini, orang-orang ini. Kebanyakan. Nah, artinya kesimpulan sementara yang bisa saya ambil adalah, oh, target market kita adalah ini sebenarnya di di usia-usia di atas 25 tahun lah gitu. Target market kita adalah ini. Yang punya bisa jadi yang punya duit adalah ini untuk berangkatin orang tuanya. Nah, kayak gitu. Nah, mereka ini ditemukan di mana? Ya otomatis ditemukannya di online dong.
gitu. Berarti kita bisa nggak eh, promo di online, promo haji umroh di online? Bisa banget. Saya promo umroh di online itu udah mulai berapa? Tahun 2015 dulu. Saya waktu awal-awal Meta Ads itu, bukan Meta Ads sih, FB Ads ya. Itu saya udah nyoba ngiklan dan bisa gitu loh. Untuk untuk ngiklanin umroh ini ternyata bisa. Apalagi yang sekarang gitu ya. Apalagi yang sekarang gitu. Nah, dan apalagi target market kita adalah orang-orang yang megang online itu tadi gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, dari data ini akhirnya kita punya program yang baru, program program baru. Nah, ini data eh, apa platform yang populer ya, WA, IG, Facebook, TikTok, dan ke bawahnya. Nah, kita ambil 4 besar aja yang bisa kita jangkau. Nah, ini kan dan ini kalau medianya seperti ini, kira-kira gimana sih caranya kita bisa jualan di media-media ini? Ya, salah satunya ya dengan link affiliate gitu kan. Nah, akhirnya muncullah yang namanya ide untuk bikin affiliate Rihlah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru join sekarang ya. Nah, saya share lagi yang ini. Nah, jadi muncullah ide untuk bikin affiliate Rihlah. Cuman pertanyaannya adalah selama ini ya kita mau jualan online nih, jualan online. Saya saya pernah bikinin web yang teroptimasi SEO ya untuk salah satu leader di Rihlah gitu ya. Dan nyangkut, banyak yang nyangkut gitu kan. Nah, cuman kan yang mampu untuk membuat itu, maksudnya yang mampu secara secara apa ya, secara dana lah ya, yang mampu untuk itu kan nggak semuanya mampu kan. Akhirnya kami bikin yang namanya affiliate ini gitu, program affiliate ini. Nah, program affiliate ini jadi Bapak Ibu udah nggak usah mikirin ya, yang baru join, Bapak Ibu nggak usah mikirin yang namanya web gitu ya, karena kami udah siapin webnya, web official lagi, .co.id gitu ya. Kami sudah siapin webnya, Anda tinggal sebar link di web Anda gitu. Nah, kayak misalnya contoh affiliate TikTok misalnya kayak gitu, affiliate Tokopedia, affiliate Shopee, mereka kan bikin konten, mereka create konten, terus mereka kasih link yang mau barangnya, klik link di bio kayak gitu kan. Nah, kenapa kok umroh nggak bisa seperti itu? Gitu kan. Makanya kita bikin seperti itu. Kita bikin ya gimana caranya umroh ini bisa dibikin seperti itu gitu. Nah, akhirnya kita bikin yang namanya affiliate. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami siapkan webnya, Anda tinggal sebarkan link web Anda gitu. Terus nggak cuma itu, kita kasih akses ke member area. Itu. Kami kasih akses ke member area. Yang isinya apa? Isinya itu banyak banyak banget. Salah satunya adalah ini nanti online course. Nah, saya lagi create beberapa online course ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau itu sudah terupload semuanya udah enak, tinggal pelajari. Dan saya lihat ada banyak sih yang udah akses di tutorial untuk masuk webnya ya. Itu berarti kan Bapak Ibu aktif gitu ya. Oh, Mas Haris tahu, tahu siapa aja yang akses itu saya tahu gitu. Karena terdata di data saya. Oke. Oke. Terus nggak cuma itu, kita sudah maksimalkan kinerja SEO-nya sehingga mudah ditemukan. Nah, cara lihatnya nanti Bapak Ibu ketika ya set titik dua https garis miring redaktur.wisata.co.id. Silakan lihat di situ kata kunci apa yang sudah masuk. Terus tes. Misalnya travel Haji Furoda di Karawang, tes. Travel Haji Furoda di Karawang itu masuk di laman berapa? Gitu. Paket umroh murah di Merangin misalnya, itu masuk di halaman berapa. Nah, targetnya apa? Targetnya ada orang yang seperti tadi Pak Heri sampaikan ya, Pak Heri yang dari Semarang sampaikan, kalau orang itu klik link kita, terus nanti gimana ya? Nanti akan ada notifikasi ke Bapak Ibu semuanya, gitu. Nah, karena apa? Karena kami sudah siapkan namanya sistem autorespondernya. Jadi ada yang join affiliate, ada yang ini paket, nanti insya Allah akan dapat semuanya.
datanya. Oke ya, tapi ada tapinya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena banyak banget yang harus disiapin. Soalnya banyak yang request, Mas cepetan e-course-nya. Oh, oke. Mas ininya gimana? Banyak banyak yang butuh support untuk itu. Oke ya. Tapi jadi kami pelan-pelan takut salah salah ini ya, salah link atau gimana nantinya. Nah, jadi mohon bersabar gitu kan. Nanti insya Allah semuanya akan ready gitu. Tapi kemarin saya udah info tadi sistem ini sudah jalan, bahkan udah ada yang gajian gitu ya. Selamat buat yang gajian. Ya Anda adalah orang-orang pertama ya, orang-orang awal yang merasakan fee atau faedah di sistem affiliate ini. Oke. Nah, yang paling menarik ini, ada dua fungsi utama, yaitu Bapak Ibu bisa jualan langsung. Jadi nyari jamaahnya bisa untuk jamaah ya. Atau Bapak Ibu bisa kerja bareng tim. Nah, karena kita punya yang namanya 3 ring sistem, affiliate system. Kenapa kok ini muncul? Gini, jadi ceritanya. Misal saya adalah ya pensiar Baitullah gitu ya, yang mensiarkan Baitullah dan ternyata ada yang join jamaah gitu ya. Ada yang daftar jadi jamaah. Oke, saya daftar jadi jamaah. Udah, saya dapat faidah dong, gitu kan. Nah, ternyata teman saya anggap aja si A ya. Si A ini tanya ke saya, gitu. Mas Radis, gimana sih caranya syiar Baitullah? Saya mau dong. Saya ada nih calon jamaah kayak gitu. Nah, kalau dulu itu saya mau menginformasikan ke Rihlah, itu akan merasa, aduh sayang banget nih. Kalau saya eh, menginfokan caranya ke si A atau si B ini, terus nanti saya dapat apa dari Rihlah kalau dia closing. Nah, pikirannya kayak gitu. Pikirannya seperti itu. Nah, akhirnya kami buatlah konsep affiliate system ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa ya eh, nih, Bapak Ibu bisa jualan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada teman Bapak Ibu yang tertarik gitu ya. Misalnya ada Mas Pipit misalnya. Mas Pipit tertarik gitu. Mas Pipit tertarik, akhirnya saya infokan, gini loh caranya Mas Pipit. Nah, ketika Mas Pipit closing, Mas Pipit akan dapat faidah dari Rihlah. Nah, tapi saya juga akan dapat yang namanya faedah wasilah. Jadi apresiasi dari Rihlah. Kayak gitu. Saya akan dapat apresiasi dari Rihlah karena apa? Karena saya sudah berjasa membawa yang namanya Mas Pipit. Jadi saya wasilahnya Mas Pipit untuk gabung ke Rihlah. Seperti itu. Terus ternyata di Mas Pipit sebar-sebar link gitu kan, share-share link gitu kan. Nah, ternyata ada nih Pak Heri tertarik gitu kan. Nah, oke, Pak Heri tertarik. Akhirnya Pak Heri ini dikasihlah link sama Mas Pipit kan gitu. Pak Heri join sini aja. Nah, setelah itu nanti Pak Pak Heri yang closing gitu, Pak Heri tetap dapat faedahnya tanpa kita kurangin sepeser pun. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus tapi Mas Pipit yang sudah mengajak Pak Heri gitu ya, wasilahnya Pak Heri, jadi Mas Pipit akan dapat lagi kayak gitu. Akan dapat faedah wasilah dari kita. Dapat bonus lah dari Rihlah. Nah, saya yang sebagai orang awal yang mengajak Mas Pipit, saya tetap dapat bonus gitu. Nah, ternyata selain Pak Heri, Bu Zaria misalnya, Bu Zaria juga tertarik nih teman Pak Heri, Bu Zaria teman Pak Heri tertarik gitu kan. Akhirnya Bu Zaria eh, promo dan Bu Zaria yang closing. Ketika Bu Zaria closing, maka Pak Heri dapat, Mas Pipit dapat, saya dapat gitu. Nah, Pak Heri, Mas Pipit dan saya itu dapatnya bonus tambahan dari kantor, dari Rihla. Yang Bu Zaria ini dapatnya ya fee-nya, fee murni gitu dari Rihla, tanpa dipotong speser pun. Gitu. Nah, terus misalnya ada satu lagi nih, misalnya Bu Mamar nih satu di sini. Bu Mamar yang gabung di Rihla. Bu Mamar yang closing, maka yang dapat Bu Mamar dapat faedahnya, Bu Zaria tadi dapat faidah wasilahnya, Pak Heri dapat
faedah wasilahnya masih dapat faedah wasilahnya, saya nggak dapat. Nah, jadi cuma sampai situ doang. Seperti itu ya. Jadi itu eh, tiga ring affiliate sistemnya. Sehingga keuntungannya, income-nya itu nggak cuma berasal dari closing pribadi. Ini yang harus di-highlight. Closing pribadi. Karena selama ini kita ya, Share Baitullah itu Bapak Ibu, eh, ketika jualan terus nih, ya. Misal jual jual paket umroh kayak gitu ya. Jual paket umroh, syiar terus gitu kan. Ada jamaah yang closing, terus jamaah itu berangkat. Nah, ketika kantor buka tanggal lagi, kalau kita nggak dapat jamaah lagi, maka kita nggak dapat faedah. Tapi kalau misalnya kita cari jamaah lagi, maka kita dapat faedahnya. Nah, kalau di sini, income-nya itu nggak cuma dari sini, tapi ada bonus tambahan dari Rira kalau ada tim yang closing. Jadi, misal nih, oke, saya bulan ini, anggap aja bulan ini nggak cari jamaah, gitu ya. Tapi ternyata ring satu saya itu giat cari jamaah. Nah, jadi saya bulan ini ceritanya nggak cari jamaah karena mungkin saya sibuk membina ring satu nih, gitu ya. Nah, ternyata ring satu ini giat banget gitu cari jamaah. Dia terus yang closing ring satu ini. Nah, maka saya tetap kecipratan bonusnya. Begitu juga di ring 2 dan ring 3-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga tugasnya apa? Tugas Bapak Ibu ya tinggal promoin aja, temukan jamaah umroh atau haji plus ya. Jadi Bapak Ibu bisa promo promo paket umrohnya, bisa juga promo untuk bangun tim affiliate itu. Nah, seperti itu. Oke ya. Terus, aduh Mas, berapa sih yang harus disiapin gitu kan? Saya mau nih, saya mau gabung nih. Berapa sih yang harus disiapin? Nah, yang harus disiapin itu adalah Rp0. Jadi nggak bayar sama sekali. Bapak Ibu di sini nggak ada ya. Kita Bapak Ibu gabung di tim affiliate Rihla bayar nggak ada. Jadi benar-benar nol rupiah gitu. Oke. Nah, dan paket kita ada 4 ya. Multazam, Raudoh, Hijir, dan Nizam. Itu. Dan ini paket nomor satunya ini Multazam. Ini hotelnya top gitu ya. Terus paket nomor 2-nya ini Raudoh. Hotelnya ring 1. Bisa diakses jalan kaki. Kalau Hijir ini bintang 4 bisa diakses jalan kaki. Kalau Mizab ini yang paling murah, paket paling murah dan dia bintang 5 tapi pakai shuttle. Nah, itu. Dan DP-nya juga berbeda nantinya. DP-nya untuk Multazam dan Raudoh 7,5, Hijir dan Mizab 5 juta. Nah, untuk faedahnya ada 2 ya, ada sebagai senior atau junior nantinya. Gitu. Nah, ini nggak usah dibingungin. Oh, Mas, saya junior, dikit banget ini. Nah, Bapak Ibu bisa otomatis nanti naik ke senior. Asalkan Bapak Ibu komit nih di Rihlah. Komit di Rihlah dibuktikan dengan apa? Ya, Bapak Ibu closing 1 jamaah haji. Kemarin saya udah confirm ke Bu Etin. Oke, oh ternyata bisa naik ke senior ya. Kalau Bapak Ibu syaratnya satu, Bapak Ibu closing 1 jamaah haji plus atau haji tanpa antrinya kita boleh salah satu ya, satu closing 1 aja Bapak Ibu bisa langsung naik ke senior, oke? Atau ya, atau closing 10 jamaah dalam 1 tahun ini. Nah kalau misalnya Bapak Ibu bisa closing, oh Mas saya seminggu bisa closing 10 nih, langsung naik senior nggak? Ya langsung, gitu, langsung naik ke seniornya, oke? Nah atau Bapak Ibu umroh bareng Rihla. Gitu. Dengan Bapak Ibu DP aja, DP umroh bareng dia, udah Bapak Ibu langsung naik ke senior. Jadi begitu. Nah, jadi ini ya, nanti Bapak Ibu akan nyampe nih. Jadi nggak usah bingung. Yang penting Bapak Ibu jalan aja, ikutin aja yang udah kami share ini, kami ajarkan. Ya, tinggal nanti otomatis yang junior otomatis ke senior. Nanti kalau senior udah sering bawa jamaah gitu ya, Bapak Ibu PD untuk buka kantor cabang, ya monggo, saya akan bantu gitu. Ya, saya akan bantu ajukan ke eh, kantor pusat untuk pembukaan kantor cabang Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini faedahnya, sistem faedahnya seperti ini. Ini nggak usah dibingungin, nanti akan otomatis ya, otomatis. Nah, yang keren ini haji. Haji ini enak banget gitu ya. Kebayang ya jumlahnya. Eh, jadi ini ceritanya kalau saya closing. Nah, gambarnya di sini, gambarnya di sini.
Misal nih saya closing pribadi 10 jamaah gitu kan. 10 kali kan 1.500.000. Itu 15 juta Bapak Ibu dapatnya. Nah, terus saya punya tim di ring satu nih, ada 100 tim di ring satu misalnya, yang saya bina dan dia closing gitu kan, maka ya udah 100 kali kan 150.000. Kita dapatnya 10% dari, kalau ring satu yang closing itu kita dapat 10% dari fee-nya, dari faedahnya. Maka kita dapat 150.000 gitu. Kalau yang ini yang senior ya. Kalau yang junior ini angka di sini yang beda gitu. Oke ya. Itu udah 15 juta kalau 100 closing itu. Nah, kalau 1.000 tim yang di ring 2 closing, benar sih angkanya 5% dari ini. Cuman terjadi faktor kali di sini nantinya. Sehingga totalnya 75 juta. Kalau 1.000 tim yang closing di ring 3, ya 10.000 kali kan 75 juta. Itu 750 juta gitu. Terus kalau totalnya sekian sekian ya, anggap aja nih setahun misalnya, ini udah 800-an juta ya. Nah, terus kalau misalnya haji gitu ya. Haji closing pribadi ya 10 juta gitu kalau haji. Nah, kalau timnya ring satu yang closing, kita dapat 1 juta. Kalau tim ring 2 yang closing, kita dapat 500. Ring 3 yang closing, kita dapat 500. Jadi total-total kalau ini eh, apa jalan gitu ya, itu ada 5,7 M. Pertanyaannya, Mas, mungkin nggak sih 10 kita punya 10.000 tim gitu. Mungkin Bapak Ibu berpikiran gitu ya. Mungkin nggak kita punya 10.000 tim affiliate? Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu. Jawabannya itu di sini. Nih ya. Bapak Ibu pernah tahu kasus TikTok kemarin? TikTok affiliate, TikTok Shop. Pernah dengar kasus TikTok Shop yang dia ditutup oleh pemerintah gitu ya. Yang dia ditutup oleh pemerintah. TikTok itu karena dia dilarang jualan, sekitar 7 juta kreatornya terdampak. Ini sekitar ini affiliate-nya ya. Ini 7 juta affiliate-nya itu terdampak. Nah, pertanyaannya, kalau tadi ada yang menanyakan mungkin bisa nggak ya saya dapat 10.000 tim? Menurut Bapak Ibu, bisa nggak 10.000 tim? Make sense nggak? Masuk akal nggak 10.000 tim? Saya sih masuk akal. Karena ini ada 7 juta. Nah, terus Indonesia 6, nomor 6 pengguna internet terbanyak di dunia. Gitu. Itu ada berapa juta gitu? Saya lupa datanya di Indonesia itu. Ada berapa juta? Nah, 10.000 doang, kira-kira bisa nggak memungkinkan? Dan 10.000 kan bukan kita kita semua yang nyari. Itu 10.000 itu kan tim-tim kita di ring satu atau ring 2 atau ring 3 gitu kan totalnya. Gitu. Memungkinkan nggak? Memungkinkan. Nggak usah banyak-banyak deh, 10%-nya aja dari 5M tadi. 5M tambah 800 juta tadi. 10%-nya aja deh. Pertanyaannya berapa banyak, berapa kali Bapak Ibu bisa umroh? Jadi solusi ya? Jadi solusi. Jadi solusi untuk Anda bisa ke Baitullah. Makanya solusi ke Baitullah sekarang ada 3. Ada siapkan waktu, ada siapkan tenaga, dan ada siapkan kuota. Itu. Udah nggak? Saya nggak bicara duit. Waktu, tenaga, kuota. Dah siapin itu. Nah, insya Allah bisa. Gitu. Ya, oke ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang baru join ya. Yang baru join langsung aja pakai link referral timnya ya. Pakai link referral orang yang mengundang, langsung minta atau minta beliau daftarin gitu. Nah, oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ah, mungkin tadi ada yang belum belum tahu informasi ini. Oke, sebentar ya yang tanya. Kita bagi yang ada di Jabodetabek ya, insya Allah hari Sabtu 16 November kita itu ada pelatihan content creation. Jadi eh, selama ini kan Bapak Ibu mungkin jago bikin konten, tapi eh, ada satu hal yang bikin mungkin konten kita sepi. Kenapa sih konten kita sepi misalnya kayak gitu?
Atau oh saya udah kehabisan ide nih. Gimana sih caranya bikin ide konten yang unlimited? Nah, itu besok saya akan share di hari Sabtu 16 November. Insya Allah hari Senin saya akan broadcast lagi untuk kasih link pendaftarannya, Bapak Ibu. Jadi yang Jabodetabek, ya di luar Jabodetabek kalau mau datang ke Jakarta sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau memang yang ada di Jabodetabek, silakan ya, silakan Bapak Ibu hadir ya, bisa hadir di kantor Rihla. Nanti kita akan belajar ini seharian ya, jam 9 ya insya Allah mungkin sampai siang atau sore nanti nanti kita lihat ya. Oke. Nah, silakan nanti hadir ya, luangkan waktunya di hari Sabtu 16 November. Nanti saya akan share banyak hal tentang eh, behind the skin-nya content creation gitu ya. Di balik eh, gimana sih caranya bikin konten nggak cuma sekedar ngedit video jadi atau bikin gambar-gambar tertentu jadi enggak, tapi gimana cara pemilihan copywriting-nya, gimana caranya menentukan idenya, gimana caranya biar nggak kehabisan ide kayak gitu. Nah itu hari Sabtu, Insya Allah saya share eh ininya ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir boleh. Oke, tapi harus dengan registrasi ya, nggak bisa datang langsung gitu. Karena tempat kita terbatas. Ini terbatas cuma 25 orang. Nanti kalau memang banyak peminatnya kita bisa bikin batch 2. Oke. Tapi jangan berharap batch 2 gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa batch 1 ya kenapa enggak gitu ya. Oke. Sekarang saya buka tanya jawab ada dari Pak Tabrani ya. Boleh Pak, silakan Pak Tabrani. Di unmute aja Pak. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya Pak ini Tabrani dari mana Pak? saya dari Cilegon, cuma ini kerja di Oke. Lampung, Pak. Oh, Cilegon. Di Lampung ya sekarang ya. Oke. Ya, gimana Pak Sekarang di Tabrani? Lampung. Itu kan Hmm. saya baru gabung ini. Ya, Pak Heri ngundang saya ikut oke. Hmm. Zoom. Nah, tadi saya udah lihat ada ring pertama 1, 2, 3 ya Mas. Hmm, hmm, hmm. Nah itu pertanyaan saya. Ini kan saya diajak sama Pak Heri, Ya, ya. kemudian Siap. sebagai affiliate ya. Hmm. Lalu apakah saya bisa ngundang ke teman saya gitu kan untuk jadi affiliate juga? Eh, Katakan saya kan pertama, Ya. kemudian ngundang teman saya untuk jadi affiliate berarti ring 1, 2, 3 Hmm. gitu ya Mas? Apa gimana? Ya. Mohon penjelasannya Mas. Oke. Makasih Mas. Siap. Oke ya. Tadi eh, Pak Tabrani diajak oleh Pak Heri ya. Oke. Ya Jadi betul. gini. Gambarannya kayak gini. Kelihatan slide saya? Kelihatan Mas. Oke ya. Ini saya agak zoom aja biar enak. Oke. Ini ya. Oke ya. Pak Heri, Pak Tabrani. Jadi gini. Ini kan posisinya sekarang, gitu ya. Posisinya sekarang, Pak Heri adalah yang putih ini, Pak. Abaikan nama-namanya ya. Udah, abaikan nama-namanya biar nggak bingung. Pak Heri itu yang putih ini. Nah, Pak Tabrani berarti adanya posisinya di yang kuning. Kayak gitu. Oke? Nah, ketika, nah enak, uniknya konsep ini tuh seperti ini, Pak. Ketika Bapak yang mengundang orang, mengundang teman gitu ya, mengundang teman-temannya, maka Bapak posisinya ya seperti Pak Heri gitu, yang warna putih lagi gitu. Intinya semua orang itu mau dia posisinya dimanapun, ketika dia punya tim gitu ya, dia punya tim dan timnya punya tim lagi, maka posisinya dia ada di sini warna putih. Maka timnya adalah warna kuning. Nah, misalnya tim Pak Tabrani adalah saya gitu. Pak Tabrani share ke saya gitu kan. Nah, saya adalah ring satunya Bapak gitu. Contoh, biar gampang. Sekarang misal sekarang Pak Heri nih ceritanya. Pak Heri di sini beliau closing pribadi gitu ya, closing jamaah. Ini biar saya gampang, saya pakai konsultan senior aja ya.
faedahnya ya. Jadi kalau misalnya di konsultan senior itu faedahnya yang paket multazam dan juga paket raudoh itu 1.500.000 gitu. Nah, Pak Heri ketika dia closing itu maka Pak Heri dapat 1.500.000. Nah, saya nggak tahu nih Pak Heri posisinya di mana, saya agak lupa, nanti coba saya cek ya. Misalnya ini, Semarang, ini Mas. ini ini ceritanya misalnya ya. Oke. Pak Heri ketika posisinya konsultan senior maka beliau ini dapat 1.500.000 kalau closing gitu. Nah, terus Pak Heri kan ngajak Pak Tabrani nih ceritanya. Nah, kalau Pak Tabrani yang closing, maka Pak Tabrani sama kayak Pak Heri, dapatnya 1.500.000. Karena Pak Tabrani kan closing sendiri nih. Nah, ini kan 1.500.000. Nah, karena Pak Tabrani dapat informasi dari Pak Heri, ya, maka Pak Heri rihla kasih bonus. Pak Heri, terima kasih ya Pak Heri udah ngajakin Pak Tabrani udah closing. Nah, ini ceritanya kayak gitulah, kurang lebih. Nah, karena Pak Tabrani ini dibimbing sama Pak Heri hingga closing, Pak Tabrani bisa closing gitu ya. Pak Heri saya rihla kasih bonus tambahan ya Pak Heri ya, gitu. Bonus apresiasi ya, bukan bonus tambahan sih, bonus apresiasi ya, 10% ya dari nilainya Pak Tabrani. Jadi dapat 150.000 kayak gitu. Nah terus Pak Tabrani sharing kan ke saya ceritanya. Oh Pak Tabrani saya tertarik nih, share Baitullah. Ya udah, akhirnya saya yang closing ceritanya. Maka saya dapat 1.500.000. Nah, Pak Tabrani karena Pak Tabrani adalah orang yang ngajak saya, wasilah saya, maka Pak Tabrani akan dapat berapa, Pak? 150 150. Pak Herinya dapat juga nggak? dapat. Dapat. Pak Herinya dapat 75.000. Kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Mau, Masya Allah. Ini baru contoh aja udah Alhamdulillah ya. Oh, banyak closing nih nanti ini. Amin, amin. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Amin. Nah, saya ngajak teman lagi nih ceritanya. Gitu kan? Oh, ternyata teman saya yang closing, Pak. Maka yang dikasih sama Rihlah 150 siapa? Saya. Gitu kan? Terus Pak Tabrani dikasih berapa? Pak Tabrani dikasih 75. 75.000. Pak Heri dikasih 75.000. Nah, teman saya si A yang tadi, yang barusan gabung tadi itu, ternyata ngajak temennya si B gitu kan. Nah, B yang closing, Pak. Maka si A dapat berapa? 150, saya dapat 75, Pak Tabrani dapat 75, Pak Heri tadi dapat lagi nggak? Nggak dapat. Enggak. Jadi cuma sampai situ aja, Pak. Gitu. Ya. Nah, itu nanti Bapak nggak usah pikirin karena itu sudah secara otomatis eh, sudah otomatis secara sistem ya. Nah, kayak yang kemarin yang hari Kamis, dan kami gini Bapak Ibu, kami akan transfer itu per hari Kamis ya. Jadi terakhir close untuk minggu ini di hari Rabu. Di hari Rabu jam kantor. Jadi Bapak Ibu yang sudah mungkin mendaftarkan jamaah dan jamaahnya sudah transfer di hari Rabu itu, maka besoknya akan langsung gajian. Kayak gitu. Akan langsung dapat fee-nya atau faidahnya. Kayak yang kemarin itu kami sudah transfer ya ke beberapa orang yang dan dia masuk ke sistem ini dan itu berjalan gitu Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu ya. Pak Tabar ini ya. Siap, Mas. Makasih, Mas. Mas, ada nanya lagi boleh, Mas? Boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Mas, ini kalau yang saya tangkap, yang disampaikan itu lewat medsos ya, Mas? Ya. Nah, kalau lewat website sendiri, itu gimana, Mas? Nanti rekodnya? Mohon pencerahannya, Mas. Lewat apa Pak? WhatsApp. Web, saya punya web, Mas. Mungkin saya akan Oh, tinggal sebarkan di web ini saya. aja, tanam link aja Pak di web Bapak. Jadi gini, Oh, kalian saya share ya. Ini boleh, boleh. bentar. Saya share. Ini Bapak Ibu biar, nah Bapak Ibu yang punya punya web ini juga
bisa ini memainkan ini. Bentar ya. Saya masuk dulu. Ah, ini deh, saya jadiin studi kasus deh. Ini saya jadiin studi kasus ya, Bapak Ibu ya. Ini kan yang sering kali terjadi dan Bapak Ibu sering kali bingung, kok begini ya. Coba saya share. Nih, oke ya. Nih saya masuk lewat langsung saya tulis @wisata.co.id /member area. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat nggak di sini? Nih, ini kan nama konsultannya. Nah, ini yang sering Bapak Ibu bingung kan? Loh, Mas, ini saya masuk lewat member area saya kok ininya orang lain namanya. Nah, ini Pak Heri ini yang ada di sini, Pak Heri Kresna. Nih, konsultannya. Padahal ini kan bukan konsultan saya. Nah, Bapak Ibu nggak usah bingung. Karena ini kan sistemnya sistem cookies. Jadi di sistem cookies itu Bapak ini karena saya udah sering bukain link Bapak Ibu ya. Jadi ini udah random banget ini di browser saya udah random banget. Nah, caranya untuk menghilangkan ini biar biar sesuai sama kita gitu ya, sesuai sama link kita, ya udah tinggal clear cookies aja gitu. Nah, nanti caranya kayak kalau nggak salah udah saya share ya di member area. Nah, tinggal clear cookies saja. Dan ini nggak usah dibingungin. Bapak Ibu harus perhatikan yang bawah ini. Kalau satu mendaftarkan tim, yang kedua daftarin jamaah. Itu harus nama Bapak Ibu, harus mutlak nama Bapak Ibu. Oke ya, nanti saya bongkar sekalian di sini. Oke, nah sekarang di member area langsung login. Oke, nah di sini eh, tadi Pak, kalau mau apa di webnya ya Pak ya, di web itu di bagian promosi sini, ini kan sudah ada ini Pak, udah ada gambar-gambar yang sudah ada kode HTML untuk webnya Pak. Nah ini bisa Bapak copy di webnya, gambar ini. Atau Oh, Bapak, linknya ya Mas. ya, jadi tinggal klik klik kanan dari gambarnya, terus ini tinggal di copy aja. Nih kan, kelihatan nggak? Di sini Kelihatan, kelihatan. ini udah link kita, Pak. Jadi orang klik klik gambar ini nanti akan ngelink ke web Bapak Ibu langsung. Kayak gitu. Nanti saya akan tambah deh. Gambar-gambarnya saya akan tambah dengan kalimat-kalimat yang copywriting yang lain gitu ya. Nah, ini kelihatan ya? Rek data radis. Data radis ini sama nggak sama kayak ini? Nih. Sama ya? Nih. Ya, sama-sama. Sama ya? Dengan ini. Nih. Sama kan? Jadi kalau gambar ini nanti dipasang di webnya, tinggal copy kode HTML-nya aja. Tinggal copy kode HTML, udah nanti Bapak Ibu tinggal klik apa orang yang jamaah ataupun tim itu klik ini, itu akan otomatis ke web Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke? Paham ya? Nah, link kan ada dua. Link atas sama link bawah. Oke? Saya sarankan Bapak Ibu, bukan menyarankan sih, ya setengah wajib lah. Ya. Jadi, link yang pendek ini itu untuk update status di Facebook. Lebih ke Facebook sih. Takutnya Facebook itu kan ini banget rentan banget ya. Jadi link yang pendek ini bisa untuk di Facebook. Nah, kalau yang panjang-panjang ini bisa lah di link bio Bapak Ibu bisa. Itu insya Allah aman gitu ya. Terus atau di WhatsApp, status WhatsApp, di web, klik link. Nah, tanam link ini tanam boleh. Nah, atau Bapak Ibu bikin Bitly pakai ini. Jadi dibikin Bitly. Ya, dipendekin lagi sama Bitly.
gitu. Kalau ini diklik misalnya, nah ini kan muncul kayak gini kan, verifikasi bahwa Anda. Nah, Bapak Ibu bisa, saya nggak mau yang ini, nanti takutnya zamannya ribet nanti. Nah, Bapak Ibu bisa pakai link ini, tapi dibikin short linknya, dibikin bit.ly-nya, kayak gitu. Oke? Oke ya, menjawab ya. Sudah terjawab Pak Tabrani? Sudah Mas. Tapi kalau di web saya itu taruh nomor WhatsApp Mas. Boleh, boleh. Terus calon jamaah yang mau daftar katakan gitu, klik WhatsApp saya, itu nanti terekod nggak Mas? Kalau WhatsApp nggak, Pak. Kan WhatsApp udah beda ini, Pak. Beda ya Mas ya? Iya, itu beda karena kalau kalau ini nggak akan ke ini kan ke WhatsApp Bapak. Oh Maksudnya artinya WhatsApp kalau, Bapak nggak akan ke record ke sini. iya, artinya kalau saya jualan lewat website, artinya nggak perlu saya kasih nomor WhatsApp saya ya Mas, kasih nomor linknya aja ya, link yang ini ya. Dua-duanya juga bagus. Karena kan kadang nih ya, journey-nya orang terutama orang yang umroh itu dia selalu, dan orang Indonesia rata-rata dia selalu pingin chatting, Pak. Oke. Walaupun di situ kita sudah jelasin A sampai Z gitu ya. Dia selalu nanya sesuatu yang ada di situ gitu. Kadang dia malas baca, dia pingin pingin cepetnya aja. Pingin cepetnya, ya udah deh, aku chat aja deh gitu. Nah, lebih baik kasih dua-duanya, Pak. Link iya, WA juga iya, Pak. Biar mereka kalau misalnya pingin ada sesuatu yang pingin ditanyakan, mereka langsung eh, hubungin WA Bapak. Begitu. Oke Mas, kalau seperti dia ngubungin saya kan untuk menjelaskannya kan kurang Mm-mm. atau Nah, pengetahuannya journey-nya, kurang. Nah, itu journey-nya gimana gini itu? Pak, paham saya. Journey-nya gini, Bapak Ibu semuanya ya, yang mungkin, waduh Mas saya nggak bisa jelasin gini 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 gini. Oke, kita akan bikin journey-nya itu dibikin arahkan ke Zoom, gitu. Arahkan ke Zoom. Wah, misalnya nih, saya pengen tahu dong, pengen tahu detail itu apa affiliate-nya itu gimana, bisa jelasin nggak? Nah, kalau misalnya dia pertama kasih linknya, ini linknya, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia masih, aku masih penasaran nih dengan ini semua, saya sengaja nggak menjelaskan detail Bapak Ibu di web. Tujuannya apa? Satu, biar dia itu ini ya, eh, nggak salah persepsi gitu. Sehingga harus harus ngobrol sama kita dulu, baru baru dia paham detailnya gitu. Terus biar kita bisa dapat database-nya dia, itu yang kedua. Terus biar kita bisa arahkan dia untuk ke Zoom kayak gini, gitu. Nah, kalau ini kan ceritanya kan Zoom Zoom Q&A ya. Nah, kalau saya biasanya Zoom-nya itu Zoom yang kayak tadi itu saya jelasin di awal, welcome aboard itu. Nah, itu nanti saya eh, bikin Zoom seperti itu. Atau kalau kita nggak bisa bikin Zoom mingguan, nanti saya recordin video gitu ya. Bapak Ibu bisa ambil di marketing kit di sini nanti ya. Record video. Ini kan kalau di marketing kit sudah ada presentasi nih. Nah, nanti saya bikin yang versi videonya, presentasi ini, yang welcome board ini. Oke ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak bisa jelasin, udah kasih kasih aja videonya atau kasih aja link link videonya ini. Biar dia nanti di link videonya saya nggak akan kasih apa, nggak akan kasih link ke web ya, biar dia sesuai dengan ini ya Bapak Ibu nanti, link Bapak Ibu gitu. Jadi videonya itu nanti saya set bisa ditonton di YouTube atau bisa di-download. Nah, ini di sini ya, di member area nanti apa di marketing kit nanti saya kasih videonya. Gitu ya, Pak Tabrani ya. Oke Mas, jelas Mas. Terima kasih Mas. Jelas ya. Oke, Mbak, segera segera undang aja Pak. Ini masih menduduki ini, yang ini tuh masih jadi top. Ini parah deh. orang-orang bener-bener kepo pakai pakai gambar ini. Nah ini
Ini saya minta gambarnya Mas untuk saya Nah, di sini Pak, masukkan ke landing page. ya Bapak bisa akses di sini di member area Bapak di Oke. promosi. Nah, terus gambar-gambar yang ini selain ada di promosi ini, Bapak juga bisa ambil di marketing kit, Pak. Di marketing kit nanti ada di gambar-gambar ini, Pak. Nih, udah banyak, Pak. Oh iya, siap, siap, siap. Bisa di-download. Itu bisa jadiin status ya buat Bapak Ibu ya. Jadi udah kami siapin gitu. Oke, Oke, yang Mas. lain. Sebentar, Saya saya nambahkan lihat bisa Pak saya lihat Kadis. kolom chat sebentar ya. Oh, Masya Allah, Medan. Medan udah ada juga. Assalamualaikum Pak Radit. Ya, Waalaikumsalam. Pak siapa? Pak Laude Alvin. Oke, silakan Pak. Ya, ini cuman mau nanya apa sih sebenarnya bedanya furoda sama dakhili itu loh, haji dakhili. Oh, beda di visanya. Oh, devisanya. Furoda itu adalah visa furoda. Memang visa haji. Ya, Dakhili juga visa haji. Gitu. Yang membedakan kalau yang haji dakhili itu memang kuotanya kuota pemerintah Saudi, kuota resmi dari pemerintah Saudi untuk warga Saudi atau ekspatriat. Gitu. Jadi haji dakhili itu seperti itu, Pak. Untuk warga Saudi atau ekspatriat. Jadi orang asing yang tinggal di Saudi. Makanya kalau di haji dakhili itu nanti kita akan dapat KTP-nya Saudi, Pak. Yang berlaku 6 bulan. Jadi izin tinggal yang berlaku 6 bulan nantinya. Kalau di Furoda kita cuma dapat visanya doang. Gitu. Maksudnya kalau di Dakili itu kan visa iya, KTP iya, gitu kan. Kalau Furoda itu cuma visanya doang. Kalau kayak misalnya smart card segala macam, nusuk segala macam itu baik Furoda yang resmi ya, yang memang bukan abal-abal ya, itu pasti dapat. Furoda itu pasti dapat ini. Cuman bedanya Pak, Dakili itu kepastiannya itu lebih besar. Kenapa? Karena kan orang yang didakili itu kan umroh dakili ya, itu nanti bulan Januari dia akan berangkat umroh. Tujuannya untuk fingerprint, Mbak. Jadi fingerprint di Saudi untuk didata untuk mendapatkan izin tinggalnya. Jadi dia begitu Januari umroh, pulang umroh, dia udah dapat KTP-nya gitu. Nah, kalau Furoda, bedanya sama Furoda itu bahkan Hamin sekian haji bisa jadi visanya itu belum keluar. Nah, Furoda itu tingkat kepastiannya masih simpang siur dibanding yang Dakili. Gitu, Pak. Itu bedanya ya, Pak Laude Alvin. Oh iya. Berarti itu kan kalau saya kemarin kan sempat siar ya, siar itu dengan haji dakhili ini. Itu sempat ditanya itu apa bedanya dengan furoda. Saya sempat bingung. Ternyata memang divisa sama mendapatkan KTP Saudi selama 6 bulan. Ya, 6 bulan dari dia mendaftar itu sampai dia haji. Jadi intinya gini, justru yang harus dibedakan itu adalah bukan antara furoda dan dakili, tapi antara furoda dan dakili dengan multiple. Itu yang harus dibedakan. Karena kalau multiple itu intinya orang datang dulu ke sana dengan niat umroh kan? Multiple itu. Multiple orang datang dulu ke sana, terus nanti di sana dia baru mencari yang namanya smart card lah apa segala macam kayak gitu, Pak. Kalau Furoda dia akan begitu visa keluar otomatis smart card segala macamnya itu dapat. Dakili begitu dia dapat igomahnya segala macam kayak nusuk apa igomah terus smart card itu semuanya dapat perlengkapan haji, dokumen-dokumen haji itu dapat, bahkan nomor bis dia udah ada, nomor bis, nomor kamar, nomor kasurnya itu udah ada kalau dakili. Seperti itu. Lebih pasti semuanya ya. Nah, kalau dakili lebih pasti karena dia udah jauh-jauh hari. Artinya kalau dia pulang umroh terus dia ditolak visanya, berarti dia udah nggak bisa berangkat haji dakili gitu, Pak. Jadi itu lebih pasti. Bahkan kalau misalnya nih ada orang yang meninggal, misal dia udah berangkat umroh nih, udah fingerprint segala macem, dia meninggal atau dia sakit dan dia nggak memungkinkan untuk berangkat haji, itu nggak bisa digantikan orang, Pak. Karena kan yang di fingerprint orangnya. Misal saya nih,
Januari berangkat, terus fingerprint untuk Haji Dakili, gitu ya. Terus ternyata eh, saya harus digantikan dengan orang lain, nggak bisa. Saya ya harus berangkat, gitu. Kayak gitu, Pak. Karena yang di Jadi fingerprint adalah nggak saya, bisa bukan nggak orang bisa lain. badal haji itu nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Gimana? Nggak bisa badal haji kalau umpamanya yang bersangkutan tadi meninggal ya meskipun setelah Nggak bisa, finger nggak bisa. tadi. Nggak bisa, Oh, ya. nggak bisa digantikan, Pak. Yang Oke, oke. berangkat itu nggak bisa digantikan. Kayak gitu, Pak. Jadi fungsinya yang tanggal 25 Januari umroh 9 hari itu Ya, untuk salah satunya finger untuk itu. tadi untuk mendapatkan KTP Saudi. Ya, salah satunya untuk itu. Oke, oke, siap. Terima Oke, kasih Mas Radis. Ya. sip. Yang lain, boleh? Ntar, link Google Drive-nya. Di Izin sini, Bu. bertanya Mas Radis, Assalamualaikum. Ketik gitu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Mas Radis, lagi di jalan. Mas, mau tanya, ini kan ketika nanti ada calon affiliate yang masuk ke member area kita, itu secara otomatis atau memang dia harus login dulu baru masuk ke dalam sistem Nah, jaringan kita? dia akan masuk ke dalam sistem kalau Hah? dia udah login. Makanya Oh, nanti Bapak Ibu kalau tugas Bapak Ibu belum selesai ketika si jamaah ini atau si calon mitra affiliate-nya itu belum login ke website. Jadi kalau dia oh, udah daftar nih, gitu ya, terus langsung suruh login ke website biar oh, dia otomatis tervalidasi. berarti pas kita terima langsung WA dari admin, kita langsung follow up-nya Follow untuk up, betul. tolong langsung login lagi gitu. Yes, betul. Langsung Oh, follow siap, up, siap. udah login belum? Kayak gitu. Silakan login ya Pak, Bu. Beberapa kali udah trouble kayak gitu, Mas, gitu kan. Ternyata memang harus disuruh login Ya, dulu ya. harus login. Kayak yang Mbak Dewi kan Ya, kemarin ya, udah ini kan ya. Pak siapa itu Pak Abdurrahman ya kalau nggak salah. Sudah, Itu Pak belum login, Abdurrahman padahal udah daftar lama. Iya, betul. Karena belum Gitu. login aja. Pas dilihat di situ kan udah. Berarti memang tugas kita setelah dia ada minat dapat info dari untuk login ke member areanya masing-masingnya berarti. Ya, begitu. Betul. Pokok intinya, orang Ya, udah makasih, daftar, Mas. Ya, kita dapat notif ya. WA gitu ya. Kan kita di notif WA itu kan ada nomor-nomor WhatsApp-nya gitu kan. Bapak Ibu tinggal follow up, terus suruh dia login. Selesai. Oh, siap. Ya, ya. Paham, Mas. Makasih ya, Mas. Oke. Nah, Bu Memar, linknya ada di sini ya. Link Google Drive-nya itu ada di sini. Ibu masuk ke member area, mau di home, di profil, di mana aja. Ini kan ada tuh marketing kit. Nah, di marketing kit ini diklik aja. Nanti mengarah ke Google Drive ini. Kayak gitu. Nih, semuanya ada di sini nanti. Oke, saya cek di ini dulu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira. Ada atau masih ada yang dibingungin nggak? Boleh di-share. Siapa tadi? Ya, saya mau nanya ini, Pak. Boleh, Ibu Nisa. Ya. Kalau misalkan saya kirim link affiliate saya nih Mm-mm. ke teman begitu, kemudian itu kan ada hubungi kami gitu ya di bawah itu. Apakah ketika dia mau join itu ngeklik itu ya, yang diklik yang hubungi kami itu? Yang paling bawah itu kan ada nih hubungi Ya, kami, ya. di Oke. atasnya Jadi konsultan ada dan ya, konsultan. kalau kalau misalnya pingin bentar saya udah keluar. Oke ya. Jadi misalnya seperti ini. Maksudnya di halaman utamanya kan, di sini kan. Ya. Nah, mana aja yang bisa untuk mendaftarkan affiliate? Satu, kontak. Ini bisa. Terus yang kedua, ini bisa. Program umroh gratis, daftar sekarang. Ini bisa. Atau paling bawah, hubungi kami. Ini bisa. Jadi kayak gitu. Oh, Nah, berarti kalau hmm, mereka
klik itu sudah ketahuan bahwa itu ada di linknya dari affiliate saya gitu ya? Ya, nah nanti pastikan. Jadi ketika apa Login dulu. Bapak Ibu cek ininya nih, suruh dia cek bener nggak itu nama saya. Nah, kayak gitu. Gitu. Bener nggak ini nama Bapak Ibu, gitu kan? Iya, iya. Atau kalau misalnya dia, aduh saya agak susah deh ininya. Oh ya gampang, Bapak Ibu tinggal di sini, nih ya, minta ke dia namanya siapa, emailnya apa, WA-nya berapa, tanggal lahirnya berapa. Hmm. Nah, passwordnya nanti tulis aja 123456. Jadi Bapak Ibu yang harus daftarin, harus daftarin sendiri. Kalau misalnya ini ya takut keliru gitu ya. Nah, Iya. tapi pastikan di sini adalah nama Bapak Ibu. Makanya saya sering kemarin teman-teman itu banyak yang miss karena di sini itu, oh Mas kok ininya beda ya? Nah, paling enak masuknya lewat rilatulidayawisata.co.id /konsultan. Nih, oke. Terus kan rek sama dengan apa? Nah, rek sama dengannya ini bisa Bapak Ibu tulis emailnya, email Bapak Ibu yang didaftarkan apa? Kalau saya kan email yang saya daftarkan kan dataradis@gmail.com kan. Nah, @gmail.com ini nggak usah. Jadi cukup dataradis aja. Terus tinggal klik grow. Nah, ini nanti otomatis berubah. Nah, contoh ya. Contoh misal eh, Mbak Bu Nisa ininya apa? Puryandaria. Apa? Puryandaria. Purian gini. Ya. Udah, Puriandaria doang. @gmail.com kan Oke. @gmail.com Oke. ada. Ini kan enggak kan? Ini kan Iya. masih saya ya. Ini kan Iya. namanya masih saya ya. Coba saya klik go. Puriandaria. Ini. Nah, beda kan? Oh, Gitu. iya. Jadi nanti pastikan dia terdaftarnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu daftarin sendiri ya. Nah, itu berlaku juga kalau Bapak Ibu mau daftarin jamaah misalnya. Mau daftarin langsung jamaahnya. Ya udah di sini /konsultan. Konsultan, terus tulis ini Bapak Ibu data radis ya. Nah, tinggal pilih, pastikan dulu. Oh, ini benar nama saya. Oke. Terus pilih paketnya. Misalnya yang ini. Oke, saya paket Umroh Mutazam. Coba benar nggak sih ini nama? Nah, ini kan beda kan nama Ani Puriandari kan? Nah, karena Iya. sudah tertanam cookies-nya. Nggak apa-apa. Nanti pastikan ini nama Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ini kan saya udah macam-macam nih di browser ini ya. Ibu Bu Ani, Bu. Tapi kalau misalnya jamaahnya sih selama dia belum menerima dari konsultan lain, ininya sih aman gitu. Ini karena saya cookies-nya aja udah kebanyakan. Caranya gampang, tinggal saya clear cookies saja atau pakai nih tamu. Nah, nih. Saya tinggal tulisnya di Ratul hidayawisata.co.id /konsultan. Nah, saya harus benerin dulu nih, sesuaiin namanya loh. Kan ini udah Surya Erlangga lagi, kan beda kan? Iya, iya. Nah, oke. Ini saya sesuaiin dulu. Oke, bener nggak? Oh, bener Radisha. Terus pilih cek paket dan jadwal. Nah, ini masih ketanam cookiesnya. Misalnya nih, daftar sekarang. Nah, ini nanti pastikan. Nah, ini kan bener kan? Udah bener Radisha. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi, setiap kali mau mendaftarkan atau apa, ya, pastikan dulu ini ya, bawahnya. Kalau misalnya, wah ini kok bukan nama saya, udah balik lagi aja. Atau coba diterusin, kalau sampai halaman ini masih belum namanya, nah, itu harus masuk ke konsultan lagi atau clear cookies. Caranya gini. Ini titik tiga, terus belum history. jalan ini.
Pak Raditya ini. Screen-nya Pak, screen-nya. Masa Screen-nya sih? belum jalan. Screen, Oh iya, kok belum jalan? screen-nya off. Bentar. Nih, intinya kan tadi udah pilih tanggal ya, pilih tanggal, masuk ke halaman ini kan. Ya. Pastikan halamannya di fase ini, pastikan di sini nama kita. Oke? Ya. Kalau misalnya dia belum belum tertera nama kita, caranya gampang, klik titik 3, terus cari history. Hmm. Nah, ini hapus data penjelajahan. Nah, itu tinggal clear cookies. Kan ada tuh. Bentar, saya contohin deh. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Bentar, nih saya contohin. Saya contohin ini. Misal ya, oke ya. Nih, di hapus data penjelajahan, terus nih cookies dan data situs lainnya. Nah, ini 24 jam terakhir atau semuanya aja, nggak apa-apa. Terus klik hapus data. Nih ya, misalnya, oh saya nggak mau hapus historinya mas, nggak apa-apa. Yang penting cookies dan case-nya itu dihapus aja. Nah, nanti ketika ini sudah dihapus, ini akan kembali ke ini kita, nama kita biasanya. Nah, kayak gitu. Oke ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu ngecek ini setiap kali sih, nggak perlu sih. Yang perlu dicek adalah ketika satu daftarin tim affiliate, yang kedua daftarin jamaah. Udah itu yang harus benar-benar dicek ini ya, bawahnya. Oke? Kalau mau ngambil URL, link URL-nya Pak, Gimana? mau ngambil link URL Di yang member paket area, ini, Pak. Nih, member yang area. paket tadi Pak, paket Multazam. Oh, enggak, kita masih belum ini, Pak. Oh iya Pak. Masih belum ke arah sana ya. Maksudnya masih belum per produk gitu. Tapi kita keseluruhan karena kita lagi ngejar yang SEO-nya. Karena kalau kita pakai yang satunya itu dia agak lambat yang per produk itu karena dia akan membaca semuanya. Nah, karena kita kan lagi ngejar SEO. Nah, SEO itu salah satu indikatornya adalah kecepatan website kan. Nah, itu yang lagi kita kejar sekarang. Makanya kita nggak belum pakai yang per produk. Karena kalau per produk nanti dibaca semua. Bacanya itu lama. Itu berdampak sama kecepatan webnya. Itu. Oke ya. Nah, ini sebelum saya lanjut, yang dari Jabodetabek, yang kira-kira mau ikut event besok, ada nggak? Nanti coba japri ke saya. Saya tulis nomornya di ini ya. Silakan japri ke nomor itu, 0812 80 99 7783, yang mau ikut tanggal berapa tadi? Tanggal 16 ya. Sabtu depan ya. Tapi syaratnya harus datang ya. Maksudnya karena kan ini kan saya batasin ya. Saya batasin 25 gitu. Jadi harus datang. Kalau misalnya besok nggak bisa datang, yang hari Sabtu minggu depan ya, bukan besok ya, bukan Sabtu besok, tapi pekan depan. Kalau Sabtu pekan depan nggak bisa, itu Bapak Ibu silakan, nanti saya akan lihat kalau misalnya memang animonya banyak, kita bisa buat batch 2 gitu. Atau kita buat di online ya, mungkin nantinya. Kita akan bikin Zoom online kayak gini, mungkin kita bikin beberapa 3 hari mungkin ya, 3 hari, tapi nggak tiap hari, maksudnya mungkin tiap malam jam segini, sejam kan lumayan juga. Oke ya, boleh Nanti ada silakan. rekamannya nggak Mas Radis? Apa? Nanti ada rekaman nggak itu yang tanggal 16? Yang tanggal 16 offline itu, Pak. Ya, barangkali bisa direkam. Nanti saya coba ya, nanti saya coba.
Nah, kayak ini yang sekarang ini Q&A-nya nanti saya masukkan ke YouTube-nya Rihla, terus saya masukkan ke webnya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi agak telat bisa cek rekamannya juga. Ya, silakan ini ya. Ada pertanyaan lagi yang mau ikut boleh di ini kan daftar nama Halo, ini aja ya, Assalamualaikum. nama Mas kota, Radisa. nama domisili di mana, kota domisili, Ya, nama kota ini domisili. eh, WA ke saya itu ya. Pak Radisa. Ya, gimana Eh, Pak? Maaf, putus-putus. Masih putus-putus ya? Enggak, aman udah. Ya, gimana Pak Mas Eh, Rufin? jadi jadi kan ini ya ke kami yang itu yang sering dipertanyakan itu yang tadi memang sudah dibahas tapi kita mau, mau menekankan gitu ya. Hmm, Konsultannya itu dari kami gitu, hmm, terus itu tiba-tiba langsung ke Paradisa atau ke apa namanya Pak Surya ya Surya. ya. Kita kalau Paradisa tahu Pak Surya tahu. Tapi apakah itu nanti apa namanya pengaruhnya besar ya di dalam masalah apa namanya konsultan yang sebenarnya kami tidak mengenal gitu loh. Jadi artinya dari teman-teman kami yang di bawah kami itu Hmm, sering terjadi Mas Yan itu langsung ke Paradisanya kan gitu. Itu hmm, yang pertama, nanti tolong dijawab. Terus yang kedua, nah teman-teman khususnya ini saya sampaikan ke mungkin Bu Isma ini hadir ya di Jakarta Timur itu. Mungkin kita harapkan nanti Bu Isma bisa hadir kan nggak terlalu jauh untuk yang offline itu dari Pak Radisa itu dekat ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir juga ya saran kami untuk Bu Isma. Oke, mungkin seperti itu Pak Ya, jadi untuk yang Radisa. hmm, untuk problem-problem kemarin saya sudah cek ya. Jadi problemnya itu eh dari 100% itu, dari 100% mungkin sekitar masih sekitar 20-an persen ya yang masih terjadi error. Nah, setelah dianalisa 20-an persen tadi itu problemnya apa? Problemnya yaitu tadi mungkin dia nggak ngeklik dengan benar atau dia mengkopinya itu nggak semuanya sehingga sistem melihatnya itu salah link gitu. Makanya kalau salah link ke saya ataupun ke Mas Surya gitu. Nah, kita memang lagi trial itu, Pak. Makanya kenapa kok kita bikinnya kalau ke saya ke Mas Surya itu biar aman, maksudnya biar nggak terjadi ini ya problem ke depannya gitu. Karena kan bisa bisa diganti gitu kan. Nah, jadi sebenarnya solusi untuk saat ini adalah satu, para konsultan yang hadir di sini bisa nggak harus, makanya besok sebenarnya yang hari Sabtu itu saya akan share caranya kayak misalnya kan selama ini kan orang-orang kan sebar link. Nah, jadi mindset itu sebar link gitu kan. Nah, ada cara yang paling enak sebenarnya tanpa kita sebar link, kita itu mengumpulkan database. Nah, database-nya berupa apa? Berupa nomor WhatsApp tadi. Jadi memang ini link bisa kita create sedemikian rupa gitu ya. Tapi kan masih ada beberapa miss gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya ya Bapak Ibu bisa bikin kayak misalnya nge-link ke WhatsApp-nya dulu gitu. Jadi bukan bukan memberikan linknya gitu kan? Bukan memberikan linknya, tapi yang mau ikut Japri ya misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk sementara mungkin seperti itu Pak Mas Rufin ya. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu karena ini kita lagi coba trial lagi untuk biar lebih aman gitu ya. Biar benar-benar masuk ke teman-teman semuanya tanpa ada kendala. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena ini kan kita juga masalahnya masih running
Banyak kali nih Pak, kayak misalnya SEO-nya masih kita jalanin gitu kan, ada beberapa tools yang kita jalanin, jadi kita belum belum maksimal untuk memberdayakan linknya itu yang benar-benar 100% akan masuk ke si konsultannya. Nah, paling enak ya, Bapak Ibu sebar linknya itu eh satu link yang panjang itu tadi, tapi kalau orang sudah ada respon kayak gitu. Atau yang kedua, Bapak Ibu daftarin manual untuk sementara gitu. Daftarin manual itu ya daftarin sendiri gitu dengan yang konsultan tadi. Oke ya. Satu lagi, Pak Radisa. Ya, gimana? Jadi memastikan juga kemarin ada perbincangan juga sama teman-teman itu mengenai hajinya itu ya. Jadi haji itu kan DP-nya kan 1.000 ya, 10.000 ya untuk DP-nya gitu. Jadi berarti sisanya itu kalau misalnya yang pertama itu berapa itu? Ada yang 16 atau berapa itu? Ya, Jadi ada sisanya ya. itu berarti yang 10 itu DP-nya, terus sisanya DP-nya nanti nanti dibayarnya sisanya kapan? ketika dokumennya sudah keluar semuanya. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi juga sambil memastikan dari teman-teman yang juga insya Allah sebagian besar itu hadir di sini supaya nanti diperjelas tentang itu Mas bisa. Oke, mumpung ini saya kasih ininya dulu ya, yang terbaru untuk yang hajinya ya, skemanya. Nah, jadi untuk yang haji itu sebentar. Ini biar teman-teman makin jelas ya yang haji ya, saya share. Jadi intinya hajinya itu Bapak Ibu merupakan program dengan kuota domestik ya, kuota domestik dari Saudi. Nah, peruntukan ya pastinya secara keunggulan dia pendaftarannya cepat gitu kan, dan dia berangkat di tahun yang sama gitu. Terus layanan makanannya, keamanannya terjamin. Terus fasilitas tendanya gitu, aksesnya mudah ke lokasi transport karena dekat banget sama Jamarot. Dekat banget. Jadi depannya Jamarot persis. Dan harganya terjangkau. Jadi masih seharga Haji Plus ya. Nah, apakah resmi? Ya resmi karena dikeluarkan oleh pemerintah Saudi langsung. Jadi nanti Bapak Ibu dapat ini ya, nusuk smart card-nya. Terus ini visanya ya. Visanya visa amil, tapi memang peruntukan itu gaji gitu. Heads and Umroh Controller tuh di sini. Nih. Heads and Umroh Controller. Gitu. Nah, terus bahkan di sini nanti sudah ada mukimnya gitu ya. Terus ini ada igomah ya, igomahnya. Termasuk kayak misalnya ini ada nomor ini ya, hajirnya, ada haji. Dia ini ada permitnya itu ada nomor bisnya, ada nomor apa? Border number-nya gitu. Ini udah ada semuanya gitu. Bapak Ibu. Oke. Nah, ini pendaftarannya yang mulai sekarang sampai tanggal 25 Desember ya. Itu yang harus dipahami dulu.
Kalau ada tambahan kuota baru di tanggal 26 Desember dan maksimal sampai 5 Januari. Gitu. Nah, skemanya begini. Intinya Bapak Ibu daftar DP ya, DP 10.000, lengkapi dokumennya, nanti ada proses biometrik atau VSS di Jakarta di H-2 keberangkatan umroh. Gitu. H-1-nya nanti kita akan ada manasik awal, ya, baru berangkat umroh sekitar tanggal 25 Januari atau awal Februari, pokok Sya'ban, di sekitar Sya'ban. Nanti ada proses fingerprint, iqomah, kemudian kembali ke tanah air. Nah, iqomah, permit haji, masyair, tasreh, smart card, ini nanti yang akan didapatkan, Bapak Ibu. Begitu kembali ke tanah air. Kalau sudah ini keluar, berarti Bapak Ibu sudah insya Allah akan berangkat haji di 3 Zulhijjah nanti berangkatnya. Gitu. Nah, ini berangkat haji nanti akan masuk ke rumah transit. Hotel transit, bukan rumah transit, kita di hotel ya. Hotel transit langsung. Setelah itu masuk, kita akan langsung Armusna. Setelah itu balik lagi ke hotel, masuk ke hotel-hotel yang dipilih ya, sesuai paket. Ke Mekah, baru setelah Wada, kita ke Madinah, baru kita pulang Indonesia. Durasinya sekitar 21 hari. Jadi sama kayak Haji Plus ya. Jadi non-arba'in. Kalau ini non-arba'in ya Bapak Ibu ya. Terus, nah ini yang perlu dipahami, harga paket termasuk umroh 9 hari. Jadi udah include gitu ya harganya. Yang akan dilaksanakan 25 Januari. Nah, dan umrohnya ini wajib dilakukan oleh calon jamaah haji dakili karena berhubungan dengan pengurusan visanya di Saudi. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya jamaah sakit nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, maka akan ada refund, tapi dihitung sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan atau diproses. Kalau meninggal, ya kalau iqomah sama visanya sudah keluar, itu nggak bisa digantikan. Dan pengembalian akan dihitung sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan atau diproses. Kalau iqomah atau masyairnya nggak keluar, maka biayanya akan dikembalikan, kecuali 2.500 untuk umroh dan pembuatan enjasnya. Nah, seperti itu. Oke. Syarat pendaftarannya ini ya. Fotokopi paspor, KTP KK, foto 3x4, background putih. Nah, bayar DP 10.000, langsung transfer ke rekening kita, baik yang rupiah ataupun yang USD. Ya, saran kami kalau memang ini USD aja. Oke. Udah, itu Bapak Ibu. Kalau ini sih lebih ke ini tuh tendanya ya. Nah, terus kalau yang ini, nah ini gambaran yang didapat oleh Bapak Ibu yang haji dakili. Terus ini, nah ini tendanya. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Videonya jalan nggak? Jalan nggak videonya yang tadi saya play? Jalan ya? Jalan. Oke, saya lanjut. Oke, nih. Ini tendanya nih sebelah sini. Nanti jamarotnya tuh, jamarotnya di situ, deket banget. Nih, tempat lontarnya di sini Bapak Ibu. Nih jamarot. Nih, jamarotnya. Tuh, deket banget kan? Tendanya. Ini tendanya, jamarot di situ, deket banget. Jadi enak banget. Nah, terus ini saya percepat ya. Nah, ini suasana tendanya. Udah ada petugasnya juga di sini, petugas udah lengkap lah ya petugasnya, bahkan kayak hotel. Tukang bersih-bersihnya ada nih, kayak petugas hotel kan, yang ngisi makanannya full terus gitu. Nah, ini tenda-tendanya, jadi halamannya luas untuk ketika wukuf nanti. Itu enak banget. Nih, ada petugas-petugasnya kan. Nah, ada petugas hotelnya kan. Nah, kayak gini Pak Bu, suasananya. Begitu. Oke ya, ini di bis. Nah,
sama-sama. Habibi, syukran. Syirpah والله. Udah. Ya, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Aman? Sudah paham semuanya? Tadi berangkatnya 3 Zulhijjah ya. Iya, Pak. 3 Zulhijjah, Pak. Nanti berangkatnya, Pak. Berangkat di 3 Zulhijjah, dia akan langsung masuk ke hotel transit. Jadi dari Cengkareng langsung Jeddah gitu. Sekarang Jeddah. Iya. Tadi Pak Radis kok ngendikan kalau pada saat umroh ada pengurusan iqamah dan lain sebagainya bisa keluar, tapi kalau bisa tidak keluar. Memang ada kemungkinan bisa tidak keluar. Dahili. Dahili itu ada kemungkinan nggak keluar kalau misal nih dia bermasalah, Pak. Kan orang Indonesia kan ada yang nakal, Pak. Nakal kayak misalnya umroh, izinnya dulu umroh, terus tiba-tiba dia kaburan, kayak gitu kan. Nah, ternyata kan mungkin setelah 10 tahun udah namanya sudah bersih tuh. Nah, tapi ternyata di sistemnya Saudi itu masih tercatat, misalnya kayak gitu. Atau secara kesehatan menurut Saudi itu tidak memungkinkan, makanya itu nggak keluar. Yang gitu-gitu, Pak. Yang seperti itu di posisi H-2 sebelum umroh nggak bisa kedetek ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia kedetek kalau udah fingerprint, Pak. Oh. Nah, karena kan datanya kan kelihatan semua di Saudi. Oke. Oke ya. Oke, ada lagi? Kalau sudah, saya close karena ini sudah lumayan nih, jam 9 juga ya. Kalau memang tidak ada lagi, Bapak Ibu. Izin menambahkan Mas Radis. Ya, silakan. Yang untuk pembayaran faedahnya mau dijelaskan aja setiap diterimanya setelah apa gitu Mas Radis biar jelas yang baru gabung Mas Radis. Terima kasih. Oh, ya. Untuk faedahnya itu, Bapak Ibu, jadi kalau di kita nggak perlu nunggu lunas dulu ya. Beliau udah pilih tanggal, udah pilih keberangkatan, udah oke tanggal keberangkatannya, dan dia udah DP. Itu jadi nggak usah nunggu jamaahnya berangkat dulu. Faedah itu bisa keluar begitu jamaah udah DP, dia bisa keluar faedahnya. Itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah nunggu berangkat. Intinya jamaah daftar, dia kan ketika dia daftar dia sudah oke dengan tanggal, kan gitu kan? Daftar dia oke dengan tanggal, maka dia sudah transfer, maka faedah Bapak Ibu udah bisa keluar. Jadi intinya seperti itu. Nggak perlu nunggu. Termasuk yang haji ya? Yang haji ya, dia DP, udah itu akan keluar. Termasuk haji plus, haji yang tanpa antri ini, begitu DP itu faedahnya akan keluar. Terima kasih Mas Radis. Oke. Semangat buat yang baru gabung. Semangat bersyiarnya. Semoga dimudahkan selalu. Ya, karena memang ini udah eranya ya. Sudah eranya, jadi yang TikTok aja bisa gitu kan, yang Tokopedia bisa, ini masa umroh nggak bisa gitu kan? Ya harusnya umroh harus lebih mudah dong, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti saya akan share berkala ya strategi-strateginya. Ini kan kita baru pengenalan ya, di awal-awal ini. Nanti kalau memang sudah dirasa sudah cukup ini pengenalannya, dirasa mungkin dengan video rekaman aja sudah cukup, maka nanti kita next akan setiap Zoom kita akan langsung ke teknis, bahas teknis, misalnya
hari ini bahas apa, nanti next bahas apa kayak gitu. Ya, yang penting ini dipahami dulu aja. Dipahami dulu, terus dilatih untuk daftarin orang-orang terdekatnya mungkin, daftarin teman-temannya, atau update status dulu deh. Misalnya, update status yang sudah kita punya tuh. Kan udah ada tuh di Drive, di segala macam. Nah, ini yang belum gabung, ya, belum daftar. Kalau memang udah oke dengan konsep ini, silakan aja langsung daftar gitu. Karena kita mungkin pekan depan sudah mulai ngiklan, jadi Bapak Ibu cepet-cepetan ya kita, gitu. Cepet-cepetan kita dari kantor udah mulai ngiklan, jadi silakan Bapak Ibu yang mau mendaftarkan timnya ya monggo gitu ya. Ya siapa tahu nanti hasil iklan kita bikin random bisa masuk ke Bapak Ibu semuanya. Ya kayak gitu. Oke ya. Ada lagi? Gitu. Ini ada yang dari Papua juga ya? Ya Mas, Pak Marta tadi Mas. Oh, Pak Marta. Ya, Masih ada nggak Pak Marta? Udah keluar ya? bentar, sinyalnya agak Oh, ini ada masih Pak masih Marta. masih ya. Ini Pak Marta. Waduh, Masya Allah. Pak Marta dari Papua ya. Nah, tinggal nunggu yang dari Aceh nih. Amin. Oke. Oh, Masya Allah nih, teman-teman semuanya. Ini perkembangannya juga masif juga ya. Udah mulai masif gitu. Jadi jangan sampai telat gitu. Jangan sampai telat karena kalau kayak tadi ya, orang udah akses linknya, terus dia nanti geling ke tempat ke yang lain gitu kan sayang gitu. Kalau misalnya rebutan leads-nya kan sayang banget. Jadi mumpung masih awal ini ya, mumpung masih awal ya monggo teman-teman langsung gaspol aja nih gitu. Dan ini saya bisa klaim bahwa kita masih jadi yang ini ya, pionirnya perdana yang ada ini yang kayak beginian, yang affiliate umroh ini belum ada di tempat lain. Makanya saya sih sekarang sedang berburu dengan waktu nih, gitu. Ya, terutama yang buat haji dakhiri juga ini ya Mas ya. Nah, Maksudnya haji toko itu sebelah belum banyak yang over juga nih untuk yang dakhiri. makanya yang haji dakili itu Masih dengan Bapak, haji plus mereka. Bapak Ibu itu sebenarnya udah dapat senjata yang bagus itu. Produknya udah bagus, tinggal mau menangkap peluang atau enggak. Itu aja, Bapak Ibu. Apalagi dari yang Papua sana pasti ini banget Pak Marta. Pasti pingin banget itu. Orang-orang yang dari Papua. Karena kan kalau nggak salah daftar tunggunya lama juga ya Papua. Nah itu. Oke ya, sudah? Kalau Oke. memang sudah tidak ada lagi yang ditanya, ada lagi? Cukup Mas Radis. Udah ya, aman ya, berarti ya. Oke, Aman. baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aman. Nanti semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan materi yang berbeda ya pastinya. Nanti insya Allah saya akan jadwalkan juga untuk yang baru-baru ya, yang mungkin baru-baru, biar Bapak Ibu mudah menggiring orangnya gitu ya ke seminar kita di Zoom kita gitu. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Nanti yang masih betah ini ngobrol sama saya juga nggak apa-apa sih. Bisa-bisa aja. Kalau yang lain yang mungkin memang, oh ini dari Padang. Kalau yang lain yang mungkin memang ada acara, boleh ya. Boleh langsung live ini Zoom ini.